1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes bab 1 atau pasal 1 ayat pertama sampai 10, dilanjut dengan bab 2 ayat 1 dan 2. Mari kita bangkit berdiri. Saya mulai dari ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu akan dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kamu menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdosa dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan orang yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi berdosa, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Pasal atau bab 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar firman, merenungkan dan melakukannya. Dalam surat Rasul Yohanes ini ada 3 surat kecil, dimulai dengan surat yang pertama. Dia mulai dengan kesaksian sebelum menulis. Jadi dia mengatakan kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang dituliskan di pasal-pasal surat Rasul Yohanes adalah menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia bisa pegang, yaitu tentang Yesus Kristus, Dia yang hidup. Jadi semua yang ditulisnya ini adalah tentang kesaksian pengalamannya hidup bersama dengan si pemberi hidup, yaitu firman hidup, supaya kita bisa mempercayai sebagai kesaksian yang benar. Kita bisa menceritakan kesaksian pengalaman orang, tapi kita tidak tahu persis apakah itu benar. Tapi kalau kita yang mengalami sendiri, kita saksikan, kita bisa menjadi bukti daripada apa yang dikatakan. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan selanjutnya dikatakan tentang firman hidup. Jadi
pokok atau tokoh utama yang dia mau ceritakan adalah firman hidup. Firman hidup dalam arti adalah Yesus Kristus. Firman itu menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus, yaitu Allah atau Sang Sabda menjadi manusia. Mereka hidup tinggal bersama-sama dengan kehidupan Tuhan Yesus. Benar-benar Yesus pernah ada di dunia ini selama 33,5 tahun. Dia melayani kira-kira hanya 3,5 tahun. Area pelayanannya adalah area Palestina saja. Tapi beritanya sampai ke seluruh dunia karena dilanjutkan oleh para rasul. Jadi dia melihat kesaksian tentang Yesus Kristus, yaitu firman hidup. Itu tokoh utama yang akan kita lihat. Ayat 3 kembali dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan. Jadi berita tentang Yesus menjadi topik pemberitaan untuk setiap orang yang menjadi Kristen. Dan topik beritanya, kalau khotbah, kalau kesaksian adalah tentang Yesus. Itu pokok utama, bukan tentang nasihat-nasihat umum. Tetapi yang paling utama adalah ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus, sebab itulah firman hidup. Kemudian dikatakan, setelah dia memberitakan hal itu, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi setelah dia beritakan bahwa dia menyaksikan tentang firman hidup, yaitu tentang Yesus Kristus, tujuannya supaya kita pendengar atau pembaca atau pengikut Tuhan beroleh persekutuan dengan para hamba Tuhan itu. Dikatakan beroleh persekutuan dengan kami. Jadi ada hubungan antara hubungan persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, dengan persekutuan atau hubungan dengan rasul. Dalam konteks ini tentu saja gereja atau hamba Tuhan. Sehingga dikatakan kami, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Pertama, para rasul atau Yohanes dan yang lainnya bersekutu dengan firman yang hidup, tinggal bersama-sama, mendengar, melihat ajaran, kesaksian dan lain sebagainya. Bagaimana dia melayani, bagaimana dia mati, bagaimana dia dikuburkan, bagaimana dia bangkit mengalahkan maut. Dan kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan dia adalah terang dunia, mengalahkan kegelapan, mengalahkan maut. Itu yang disaksikan. Dan untuk tahu beritanya persis, karena Yesus tidak ada lagi di dunia, perlu memiliki persekutuan dengan kami, dengan gereja, dengan pelayan-pelayan Tuhan. Dan persekutuan kami atau gereja adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Jadi kalau kita mengenal Bapa, mengenal Yesus, perlu kita ada dalam persekutuan gereja, supaya kita tidak salah menafsirkan apa yang kita dengar tentang Injil, tentang Yesus. Perlu ada orang yang punya kedekatan dengan Tuhan. Dalam konteks ini adalah rasul. Sehingga ditekankannya supaya pembaca boleh mempercayai apa yang mereka tuliskan. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi sukacita para rasul, para hamba Tuhan atau gereja adalah supaya orang beroleh persekutuan dengan gereja dan juga persekutuan dengan Bapa, dengan Yesus, supaya semuanya memperoleh keselamatan. Satu orang bertobat, maka dikatakan semua malaikat di surga bersorak-sorai. Jadi sukacita seorang pelayan Tuhan adalah kalau ada orang yang mau datang kepada Tuhan. Sukacita kami menjadi sempurna kalau orang mau percaya dengan pemberitaan itu. Kemudian dia juga menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus itu.
Jadi topik beritanya ada di ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Berita yang telah didengar Yohanes dari Yesus. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Yang menjadi topik adalah Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu berita utama. Allah adalah terang. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Kemudian Dia berkata, bagi orang yang menerimanya, kamu adalah terang. Kota yang terletak di atas bukit tidak akan dapat tersembunyi, dikatakan. Bagaimana dikatakan Allah adalah terang atau Yesus adalah terang? Dia mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit. Itulah yang disebut dengan terang. Aku adalah terang. Karena apa? Dia mengalahkan kegelapan. Dia mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Dan melalui kebangkitan itu dia mengalahkan maut atau kegelapan. Dia menyelamatkan semua orang yang mau datang dalam persekutuan dengan Dia. Itu berita yang utama. Dan jika kita mau bersama-sama dengan Dia, kita harus hidup di dalam terang. Karena tidak ada pertemuan antara terang dengan gelap. Apa pengertian gelap? Pengertian gelap bisa berarti kematian. Ya, dunia alam maut itu kegelapan. Kegelapan bisa juga artinya kuasa-kuasa iblis. Kegelapan bisa berarti juga dosa. Itu kegelapan. Kita semua hidup di dalam kegelapan karena kita adalah orang yang berdosa. Tetapi dikatakan kita perlu datang kepada terang dengan meninggalkan dosa kita. Kita datang memohon ampun kepada Tuhan. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Nah, bagaimana supaya habis dosa atau diampuni dosa kita? Hari ini berbuat dosa, kita mohon ampun. Besok berbuat dosa lagi, kita harus mohon ampun. Kembali terus datang kepada terang itu. Sehingga dikatakan ayat 11, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Harus mengadakan pengakuan dosa. Kita dikatakan pengakuan kalau di pengadilan, kamu dituduh oleh si pelapor telah mencuri bla 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 bla. Ini. Pada ini bukti-bukti dan ini saksi. Ya, bukti forensik, bukti ini semua ada. Dan kalau dia mengadakan pengakuan, dia tidak hanya mengatakan aku mencuri. Dia mesti mengatakan mencuri apa, mana barangnya, kapan, jam berapa. Demikianlah pengakuan dosa. Jadi pengakuan dosa itu artinya kita harus mendetail mengatakan apa itu dosa. Kebetulan dalam gereja kita tidak memiliki sakramen pengakuan dosa. Di gereja teman kita itu ada beberapa pengakuan dosa. Kita hanya mengakui, gereja Protestan secara umum di dunia hanya 2 pengakuan atau 2 sakramen saja, yaitu perjamuan kudus yang wajib kita jalankan, kemudian baptisan air atau selam, hanya itu. Tidak ada itu sakramen untuk kematian dan lain sebagainya. Itu tidak masuk daripada sakramen, termasuk pernikahan tidak masuk ke dalam sakramen. Nah, dalam gereja kawan kita itu ada sakramen pengakuan dosa. Jadi diwajibkan pada waktu tertentu mereka datang ke hamba Tuhan, mengakui dosanya di ruang khusus. Dibikin jadwalnya satu-satu datang. Apa? Misalnya dia berselingkuh kepada siapa, di mana, jam berapa kali, semuanya detail-detail mesti disebutkan. Banyak orang tidak paham dengan cara itu. Bahkan penganutnya bisa tidak menjalankan itu. Tapi itulah ajaran tentang sakramen pengakuan dosa. Yang dimaksud oleh Tuhan tidak seperti itu.
Sebab mereka mengakuinya kepada manusia. Banyak pengikutnya yang mengatakan, kenapa harus kami mengaku dosa kepada gereja, kepada pastor, dan lain sebagainya. Oh, jadi tidak mau mengakui dosa di depan kami. Kalau begitu, kalau mau menikah jangan datang kepada pastor. Kalau meninggal jangan minta pastor. Kalau ini jangan minta. Sama dengan ini, kalau mau pengakuan dosa jangan minta. Itu konteks yang berbeda. Tapi Tuhan mengingatkan kita dalam ayat ini mengaku dosa kepada Yesus. Dia adalah setia dan adil. Jadi perlu kita mengadakan pengakuan akan kesalahan. Tidak sedang mengatakan, Tuhan ampuni aku. Yang mana? Itu mesti jelas. Dan itu kalau kita ucapkan pengakuan dosa itu, kita akan diakui. Jadi ada pengakuan. Selanjutnya, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Dan selanjutnya tentang pengakuan dosa dijelaskan di ayat 1 dan 2 di pasal 2 ini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Di ayat 2, pasal 2. Ia artinya firman hidup, yaitu Yesus. Bukan pastor, bukan pendeta. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Syaratnya si perantara, yaitu Yesus Kristus. Pendeta kita di gereja Protestan tidak disebut sebagai imam. Sebab perantara hanya satu, yaitu Yesus Kristus, imam besar kita, melalui kematiannya di kayu salib, melalui pengorbanan darahnya dia mengampuni kita. Mari kembali kita lihat poin-poin yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Dikatakan pentingnya persekutuan dengan kami, yaitu persekutuan dengan Bapa dan Yesus Kristus. Itu poin yang pertama. Persekutuan dengan si pemberi hidup yang disaksikan firman hidup, bahwa Yesus itu menjanjikan kehidupan yang kekal. Kita tahu arti hidup dalam bahasa Yunani ada dua. Yang pertama, bios, artinya hidup di dunia ini. Semua makhluk disebut biologi atau ilmu hayat, ilmu hidup. Hewan, binatang, tumbuhan, manusia, hidup. Itu hidup materi di dunia ini. Tapi ada satu kehidupan di balik kematian untuk manusia, disebut kehidupan yang kekal. Dan dalam ayat ini, firman yang hidup itu adalah menjanjikan bukan kehidupan kekal di dunia. Jadi tidak ada yang hidup kekal di dunia ini, tapi kehidupan kekal di sorga. Bahwa tidak selesai di situ kita diantar ke makam selesai, tapi memulai satu tahap kehidupan yang baru, apakah hidup kekal atau tidak. Dan Yesus menjanjikan bahwa dia memberikan kehidupan kekal bagi orang yang mau bersekutu dengan dia, yang mau datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Bapa dan Yesus Kristus. Jadi poin yang pertama yang kita ingat di awal minggu April ini adalah pentingnya persekutuan di dalam Tuhan, di dalam gereja. Karena apa? Dalam persekutuan itu kita bisa mendapat firman Tuhan atau pengajaran. Kita bisa mendapat kekuatan, kita bisa mendapat nasihat, bimbingan, sehingga kita tidak lari daripada terang firman Tuhan. Jadi penting ada persekutuan. Bersekutu artinya ada dalam satu visi. Kita melihat ada persekutuan atau kelompok atau kumpulan. Dalam setiap kelompok atau kumpulan atau organisasi ada misalnya anggaran dasar, anggaran dasar rumah tangga, ada visi misi, ada aturan-aturannya yang mengikat semua anggota. Demikian juga setiap persekutuan juga begitu. Ada berbagai persekutuan di dunia, di masyarakat. Bahkan persekutuan itu jauh lebih banyak daripada persekutuan yang dijalankan oleh satu gereja lokal. Tapi Tuhan mau mengingatkan pentingnya persekutuan di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus.
Kita bisa di situ saling membangun, saling mengingatkan, saling memberkati, bukan saling menjatuhkan. Di situ kita meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Jadi poin nomor 1, bagaimana kita meningkatkan persekutuan kita dalam gereja. Amin Bapak Ibu. Ada saja hal yang menghalangi kita bersekutu. Sebab untuk bisa bersekutu dengan Tuhan yang tidak kelihatan, kita tidak bisa melihat Bapa di sorga, kita tidak bisa melihat Yesus Kristus, maka diperlukan ada satu wadah, dibilang Yohanes, dikatakan persekutuan dengan kami, sehingga umat itu mendapat bimbingan bagaimana hidup dalam Tuhan, sehingga nanti ketika dia menyaksikan bagaimana pengalaman mereka dengan firman yang hidup, dengan Yesus Kristus itu disampaikan sepenuhnya, dan satu kali persekutuan di dunia itu selesai, ya, member selesai, ketika kita meninggal dunia, selesai member persekutuan, kita masuk ke dalam persekutuan bersama dengan Bapa. Jadi ada medianya untuk bisa kita mengenal siapa itu firman yang hidup, yang kita ketahui yaitu melalui para hamba Tuhan, karena mereka punya pengalaman. Para rasul itu, apa yang kami lihat, apa yang kami raba, apa yang kami dengar, semua itu kami tuliskan supaya kamu dikatakan beroleh kehidupan persekutuan. Jadi kita dalam bergereja, mari jalin satu persekutuan yang baik. Ya, bagaimana supaya kuat, bagaimana supaya maju, bagaimana kita bisa memperkuat persekutuan atau gereja kita ini, keutuhan gereja, apa yang diperlukan. Ini sudah bulan 4 ya, kita belum lagi menggalakkan apa yang kita lakukan untuk gereja kita. Ya, mungkin ada banyak kesibukan, tetapi jangan lupa saudara, persekutuan gereja adalah lembaga resmi yang didirikan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata kepada Petrus satu kali, yang pengakuan ini berbeda dengan Kristen tetangga kita. Ya, aku akan mendirikan gerejaku. Dan tetangga kita mengatakan di atas batu karang, yaitu Petrus. Karena Petrus yang ditanya, aku akan mendirikan gerejaku. Apa yang kau ikat di bumi, aku akan memberikan kunci. Mereka menafsirkan kunci surga dipegang oleh Petrus. Terus sebabnya gereja-gereja mereka ada patung Santo Petrus dan dia memegang kunci surga. Gereja Protestan tidak mengakui itu. Sebab yang disebut dengan batu karang itu adalah pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias. Jadi pengakuan itu, di atas pengakuan Petrus itu didirikan gereja. Dan pengakuannya apa? Pengakuannya, statementnya adalah engkau, yaitu Yesus, juru selamat, engkau batu karang. Aku akan mendirikan gerejaku di atas itu, kata Tuhan. Tafsiran mereka bahwa itu adalah Petrus. Batu karang yang teguh adalah siapa, saudaraku? Tak bisa tergoyahkan, Yesus. Dia memegang kunci surga. Tidak ada yang masuk melalui pintu itu. Sebab Yesus berkata, akulah pintu, akulah jalan. Tidak ada yang masuk. Jadi dia memegang kunci, bukan yang lain. Itu nomor 1 poinnya, saudara. Jadi untuk bisa mengetahui Tuhan itu, kita perlu bersekutu dengan gereja. Kita mendapat pengarahan. Dan kalau kita tidak bersekutu, tidak bisa kita mengerti paham-paham atau ajaran-ajaran yang berkembang di luar. Karena kita perlu mengingat, pernah ada di dunia ini seorang pendeta David Ebo tahun 1968 menggemparkan dunia melalui California, Amerika. Dia membawa ajaran yang disebut dengan Children of God, menyebar ke dunia, berganti nama menjadi The Family of Love. Dan tahun 80 masuk ke Indonesia dengan The Family of Love. Ajaran yang menyimpang, tidak sesuai dengan firman Tuhan tentang Allah adalah kasih. Pengertian mereka adalah kehidupan bebas sesukanya, mau menikah dengan siapa saja. Itulah kalau mereka tidak hidup di dalam terang. Mereka mengikuti apa
kemauan mereka menafsirkan. Sekarang ini lagi tren, lagi ajaran yang mengatakan Kristen progresif. Hati-hati, lagi tren sekarang ya, mulai macam-macam lagi masuk, terus banyak sandal. Apa artinya? Mereka mengatakan bahwa keselamatan ada di luar Yesus. Kalau dia memang kasih, itu pendeta yang ngomong, kalau memang dia kasih, masakan dia menutup pintu untuk yang lain? Masakan upaya tidak bisa berhasil untuk diselamatkan? Nah inilah kalau orang mulai macam-macam. Jadi perlu kita megang ajaran yang benar, bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, Sang Pengantara kita. Amin. Itu poin yang perlu kita lihat. Nomor 1, persekutuan. Seluruh jemaat jangan biasa dan lari, saudara. Sebab gereja ditempatkan untuk melayani umat. Dari lahir, ada sakit, ada masalah, membawa anak ke gereja. Saudara tidak bawa ke persekutuan. Kalau anak saudara lahir, untuk diapain? Kalau anak kita menikah, saudara tidak nikahkan di persekutuan yang lain selain di gereja. Kalau apapun yang berhubungan dengan kehidupan sampai dengan ke alam maut, saudara tidak bawakan itu ke alam kematian, maksudnya bawa ke peristirahatan, saudara akan bawa itu ke gereja. Jangan pernah lepas daripada persekutuan dengan gereja. Kita akan mendapatkan firman yang selengkapnya yang membuat kita ada di dalam hidup yang kekal. Di nomor 1 adalah kita mau melihat bahwa kesaksian para rasul yang tertulis di Alkitab ini adalah menjadi pegangan kita dalam menjalani hidup. Yang kedua adalah bahwa kehidupan ini, saudara, bukan hanya di dunia ini saja. Ada kehidupan yang kekal. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita hidup di dalam persekutuan dengan gereja sebagai media untuk menjelaskan bagaimana kita untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Yang ketiga, kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan nantinya di sorga, itu melalui gereja dikatakan kita harus hidup di dalam terang. Karena apa, saudara? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam kegelapan. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan, nah, Allah berbicara kepada iblis, aku akan membuat permusuhan antara engkau. Dia berbicara kepada iblis dan perempuan ini, artinya kepada Hawa. Dan dikatakan keturunan dari perempuan ini akan merebutkan kepalamu. Siapa keturunan daripada perempuan atau Hawa itu? Lahirlah Yesus Kristus. Bagaimana merebutkan kepala ular itu? Dia mati disalib dan kemudian dia dikuburkan dan dia bangkit. Kuasa maut iblis itu dikalahkan oleh Yesus. Kegelapan itu hilang, dosa diampuni, dikalahkan oleh benih perempuan itu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi dikatakan engkau akan merebutkan atau menggigit tumitnya. Iblis itu udah dikalahkan oleh Yesus disalib dan kita rayakan melalui kebangkitannya. Kalahlah kegelapan itu. Sebab Yesus lepas dari kegelapan kubur, dia bangkit. Itu sebabnya dikatakan aku adalah terang hidup yang membawa keselamatan sampai ke surga. Aku telah bangkit, aku pergi sediakan tempat bagi kalian. Semua orang yang datang sampai Yesus pasti diselamatkan dengan catatan bersekutu dengan Dia. Maut telah dikalahkan. Itulah sebabnya untuk bisa sampai kepada Dia dan Dia adalah terang, kamu harus menjadi terang, karena tidak ada pertemuan terang dengan gelap. Kalau kita ada di dalam terang, saudara, kita boleh melihat mana yang kotor, mana yang bersih, mana yang berbahaya. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, kita tidak tahu apa-apa. Kita menuju kepada kebinasaan. Yesus adalah terang manusia. Dia mengetahui semua kegelapan kita. Hanya dengan datang kepada Dia, kita bisa menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Coba kita kembali ke ayat itu dulu, Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu tentang nubuat ya. Ya, di sini dikatakan aku akan
Kepada siapa itu berkata? Kepada ular atau iblis. Saya baca dulu dari ayat 14 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Kalau dulu ada kakinya seperti naga ya, tapi diganti menjadi dengan kaki. Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Itulah iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau itu iblis, dan perempuan ini, yaitu Hawa yang telah dijatuhkan dia, antara keturunanmu, yaitu keturunan iblis, roh jahat, dan keturunannya, yaitu kita manusia ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya hanya satu, yang dilahirkan oleh manusia, itu Yesus Kristus, akan meremukkan kepalamu. Itu kepala iblis. Itulah di kayu salib yang kita rayakan hari kebangkitan ini. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bagaimana dia meremukkan tumitnya? Iblis itu belum mati, baru kepalanya diremukkan oleh Yesus Kristus, makanya dia bangkit, dia menang. Iblis dikalahkan. Tapi ingat, iblis belum mati walau kepalanya sudah remuk, ekornya melibas. Saudara lihat dalam kitab Wahyu bagaimana ular naga itu melibas sepertiga dari bumi, melibas itu dengan kakinya. Di kaki, di bagian ekor itu apa? Itulah banyak kejahatan dari bagian ekor ini. Ajaran-ajaran sesat. Bukan lagi ini yang memainkan, tetapi nafsu bagian bawah yang bekerja menjatuhkan orang, dilibas orang melalui perbuatan daging. Jadi iblis sebenarnya sudah dikalahkan, sangat maut sudah dikalahkan, tapi ingat, masih ada ekornya. Dan itu yang menghancurkan manusia, menghancurkan kaki kita melangkah. Ya, tumit kita dihancurkan, artinya langkah perjalanan anak Tuhan dihancurkan oleh iblis. Melalui keinginan-keinginan daging. Jadi kita harus kalahkan itu. Kita harus hidup di dalam terang untuk bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi poin yang kita lihat di sini adalah menyaksikan firman yang ditulis ini adalah saksi hidup. Dari mulai Kejadian, si penulisnya itu Musa, 5 kitab pertama, Musa 1, 2, dan 5. Kemudian ada kitab-kitab yang lain. Itu judulnya itu tokoh-tokoh yang menyaksikan. Walaupun Musa tidak melihat semua bagaimana alam diciptakan, tapi dengan kuasa Roh Kudus dia bisa menuliskan. Karena tahu berapa dia lahir, sementara jadinya bumi ribuan tahun sebelumnya. Tapi dengan kuasa Roh Kudus dia bisa menceritakan manusia yang tidak pernah dia lihat. Tentang Adam menciptakannya, itu kuasa Roh Kudus. Demikian juga para rasul yang ada, Matius menuliskannya. Semua mereka adalah saksi hidup. Bukan berdasarkan kata orang. Kitab-kitab agama lain, mereka menceritakan sesuatu yang mereka tidak lihat. Mereka hanya kutip dan salah kutip. Tetapi Alkitab adalah, penulisnya adalah saksi mata. Yang kedua saudara, kalau kita percayakan itu, kita hidup dalam persekutuan dengan gereja. Dalam persekutuan itu ada bimbingan, ada nasihat, ada ajaran. Kita mendapat pengajaran, kita dapat bimbingan, tuntunan, dan lain sebagainya. Jadi jangan ada yang lari, ada yang sakit, mari kasih tahu. Ada yang perlu ini, mari kita doakan. Ada yang kelemahan, mari kita lakukan. Kita mau membangunkan satu iman untuk hidup di dalam Tuhan. Ada yang malas, mari jangan malas kita mengingatkan. Jangan malas mengunjungi. Sebab tujuannya adalah supaya persekutuan itu bagus dan juga menjadi persekutuan dengan Tuhan. Karena tidak selamanya kita di dunia ini. Satu kali ya hidup itu tidak ada lagi. Kita masuk dalam alam atau dimensi yang baru, saudara. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ada mimpi hidup kekal di dunia ini? Tidak ada. Tidak ada. Satu kali akan pergi kita ke sana, saudaraku. Dan kita harus datang kepada firman yang hidup itu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia telah kalahkan maut. Pertanyaan, kapankah
benih perempuan itu. Siapa tadi benih perempuan itu? Siapa anak muda? Tuhan Yesus. Bagaimana dia merebutkan keturunan daripada ular itu? Dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Gak ada lagi kuasa iblis itu. Tidak ada. Tetapi iblis masih ada sampai sekarang, siang dan malam, tapi tanpa kepala lagi. Kekuatannya ada pada ekornya, saudara. Dia akan merebutkan tumit kita. Artinya perjalanan hidup kita ini kalau boleh nggak sampai kepada Tuhan. Dia berusaha bikin halangan, masalah-masalah, cobaan, penyakit yang membuat orang lemah. Tapi ketahuilah, Yesus pasti menolong kita. Amin Bapak Ibu. Dia akan menolong kita sampai nanti bisa bertemu dengan Dia. Dengan syarat, karena apa dikatakan, Dia adalah terang. Datang kepada terang, maka semua kegelapan Dia hilangkan. Apa itu kegelapan? Berbagai persoalan hidup. Kita datang kepada Yesus, sumber terang. Apa yang dikatakan Tuhan pasti jadi. Tadi kita dengar kesaksian bagaimana ya, siapa tadi namanya? Yabes Sirait. Ya seperti itu, dia mau menyaksikan, ya udah dengan upaya bagaimana adiknya bisa keluar dari penjara. Diperingatkan sama anak muda ya, jangan sekarang rajin-rajin ke gereja, enggak. Kalau nanti merantau, kuliah entah kemana, tetap gereja. Ya. Mulai tadi dikatakan tadi yang nggak sekolah, nggak kebaktian, mulai kelahi, masuk penjara, namanya keluar bisa. Kalau tanpa hepeng, ada hepeng tak cukup, tambah lagi. Tapi lewat doa Tuhan bisa tolong. Itu kesaksiannya. Ternyata perlu ke gereja. Amin. Berdoa di gereja, Tuhan dengar dan bisa keluar sebagai kekasih. Mari kita bangkit berdiri. Hanya di dalam Tuhan kita mendapat ketenangan hidup. Dalam Dia ada hidup. Dalam Dia adalah terang manusia. Di luar Tuhan kita mendapat ketidaktenangan dan tidak ada keselamatan. Sebab hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap kurang.